Halo pemirsa, apa kabar di hari pertama tahun 2024 ini? Semoga penuh semangat, dalam kondisi sehat dan juga penuh berkah ya. Hari ini seperti biasa saya Astia Dika hadir menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati tepat hari ini kita merasakan hari pertama, udara pertama tahun 2024. Walaupun langit masih abu-abu ya, apalagi tadi malam banyak petasan. Nah, dalam kondisi tahun baru biasanya yang penting dilakukan dan selalu disusun adalah resolusi. Nah, biasanya resolusi ini berakhir seperti apakah? Jangan-jangan resolusi tahun lalu aja banyak yang belum tercapai nih. Seberapa penting sih resolusi? Bagaimana cara menyusunnya? Bagaimana caranya agar itu bisa terrealisasi? Dan kalau nggak tercapai semua di tahun 2023 kemarin, apakah boleh kita cantumkan lagi di tahun ini? Atau baiknya ganti resolusi? Itu akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kepercayaan diri. Karena ini penting ya, kepercayaan diri ini sebagai modal untuk merealisasikan resolusi. Oke, yang pertama adalah kepercayaan diri hanya untuk mereka yang terlahir memang punya kepercayaan diri tinggi. Oke, masa sih? Apakah kepercayaan diri itu memang natural gitu ya? Tidak bisa dibentuk secara nurture atau dari lingkungan dan juga pengalaman-pengalaman hidup. Jadi kalau misalnya dari kecil dia memang orangnya rendah hati, bukan rendah hati, kalau percaya diri rendah diri bahkan gitu ya, rendah diri, lalu cenderung pemalu gitu. Kayaknya ini nih bakalnya atau mungkin tanda-tandanya diprediksi saat dewasa nanti pasti jadi orang yang jauh dari kepercayaan diri. Benar nggak sih? Itu nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah orang yang percaya diri akan merasa pede sepanjang waktu. Wow, seru ya kalau misalnya punya kepercayaan diri, mau apapun kondisinya percaya diri itu asupannya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang orang yang cenderung pede gitu dalam setiap kondisi, apakah hampir semua atau bahkan tidak pernah loh dia merasa nervous atau merasa kayaknya saya nggak bisa nih melakukan ini? Nah, kita akan tanyakan nih, ini mitos atau fakta sih bahwa orang yang percaya diri itu selalu merasa percaya diri di setiap waktu? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama psikolog kita. Yang selanjutnya, yang ketiga ya, mereka yang sempurna fisik dan materi tidak akan bisa insecure. Kayaknya kata-kata insecure nih hype banget ya di tahun 2023 kemarin ya. Bagaimana seseorang merasakan kondisi A, entah itu dari performa fisik, entah dari finansial, ataupun kayaknya cara pikir saya ini gak nyambung nih sama lingkungan saya, membuat saya sering sekali insecure. Nah, apakah ini adalah barang langka atau barang yang gak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang punya tadi kepercayaan diri tinggi? Nah, nanti kita akan tanyakan nih, apakah insecure itu memang tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang yang sempurna fisik maupun finansial? Nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita. Selanjutnya adalah hanya orang yang ekstrovert yang percaya diri. Biasanya sih umumnya memang kita lihat ya, orang-orang yang ekstrovert itu orang-orang yang cenderung lebih percaya terhadap kemampuan dirinya. Apakah ini terjadi karena memang si ekstrovert ini adalah bagian dari kepercayaan diri tersebut, atau sebenarnya gak juga loh, orang introvert diam-diam menghanyutkan, sebenarnya dia percaya dengan kemampuan dirinya? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah harus benar-benar percaya diri dulu baru melakukan tindakan. Kadang-kadang kalau melakukan tindakan suka maju mundur gitu, akhirnya nggak jadi gitu kan. Misalkan kalau kita mau melakukan usaha, atau kita mau melakukan perjalanan, atau move dari pekerjaan gitu ya, kayaknya maju mundur dan lama-lama ujungnya nggak jadi karena nggak percaya diri. Apakah itu benar? Atau justru sebenarnya orang-orang yang sudah melakukan tindakan tersebut sudah didasari dengan kepercayaan diri atau asal nekat? Nah, nanti kita akan tanyakan nih bersama psikolog kita, mitos atau fakta sih, setelah jeda tapi ya, karena itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kepercayaan diri. Dan kali ini saya akan konfirmasi langsung bersama psikolog kita yang sudah terhubung via Zoom bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Mbak Vinandita Utari, MPSI Psikolog, CTC, CGA, Psikolog dari Primadita Consulting. Langsung kita sapa. Halo Mbak Vina, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak Dika, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat-sehat ya, apalagi ini tahun baru, harus semangat baru, harus lebih banyak lagi punya energi untuk berbagi bagi masyarakat ya. Oke, kita mulai dari mitos dan fakta seputar kepercayaan diri nih Mbak. Mungkin masih banyak nih yang salah kaprah terhadap fakta-fakta dari kepercayaan diri. Yang pertama, yaitu kepercayaan diri hanya untuk mereka yang terlahir ya percaya diri gitu ya. Jadi ada yang bilang, ya wajar lah dia pede, emang udah bakatnya dari lahir. Apakah ada korelasinya kepercayaan diri dengan bakat dari lahir dan memang sudah diturunkan dari awal? Ini mitos atau fakta? Oke, ini adalah fakta gitu ya, bahwa kepercayaan diri itu terlahir untuk mereka yang percaya diri. Tapi memang kepercayaan diri itu bisa dilatih, sehingga tidak perlu khawatir juga untuk individu yang merasa bahwa kepercayaan diri saya kayaknya kurang gitu ya, atau saya pemalu gitu. Jadi sebetulnya memang bisa dipelajari gitu. Jadi pada dasarnya kepercayaan diri itu adalah yang diturunkan gitu kan ya, bahwa si seorang anak belajar mengamati atau belajar observasi dari lingkungan sekitarnya. Dia lihat kedua orang tuanya, orang tua yang cukup percaya diri. Kemudian anak tersebut dididik untuk menjadi anak yang percaya diri. Sehingga suatu saat ketika dia dewasa, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Namun tidak menutup kemungkinan nih kalau misalkan ada orang yang merasa bahwa percaya dirinya kurang atau dia cenderung misalnya malu gitu ya. Sebetulnya teknik-teknik kepercayaan diri juga bisa dilatih. Sebagai contoh misalkan mengikuti kelas-kelas khusus atau pelatihan khusus yang untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Oke, jadi memang nih fakta kalau orang yang terlahir sudah percaya diri, dalam arti kata gennya tuh memang dari orang tua yang pede abis gitu ya. Terus orang tuanya juga membiasakan untuk dia berpikir secara logis, secara istilahnya ya memang kemampuan diri kita tuh, kita punya value gitu. Itu pastinya akan tumbuh menjadi anak sampai menjadi sosok dewasa yang percaya diri. Tapi kalau yang dari kecilnya itu masih mungkin pemalu, tapi nggak menutup kemungkinan ini ya Mbak, bisa belajar nantinya bisa jadi sosok yang percaya diri. Oke, ada harapan. Selanjutnya adalah orang yang percaya diri akan merasa pede sepanjang waktu. Ini berarti dalam arti kata orang yang percaya diri berarti nggak pernah merasa nervous, nggak pernah merasa nggak yakin atau insecure. Ini benar nggak sih Mbak? Mitos atau fakta? Ya, ini mitos ya Mbak, bahwa kalau dibilang orang percaya diri pasti dia akan pede sepanjang waktu atau sepanjang masa gitu ya. Ini mitos. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang dinamis, berubah gitu, bisa berubah dengan juga dipengaruhi dengan situasi, suasana, ataupun kejadian-kejadian yang dialami pada saat itu. Misalkan ada suatu kejadian tertentu yang sedang dialami kemudian mempengaruhi kepercayaan dirinya. Bisa saja si individu tersebut merasa bahwa oh ya kok tiba-tiba saya nggak sepede dulu gitu ya, tidak merasa memiliki keberanian seperti dulu, atau dia merasa bahwa kepercayaan diri saya berkurang gitu ya, walaupun sebelumnya dia merasa sebagai individu yang cukup percaya diri. Jadi hal ini orang yang merasa percaya diri belum tentu nih sepanjang waktu dia pede terus, itu belum tentu, karena ada situasi dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan seseorang ketika dia mengalami hal-hal tertentu. Oke, jadi wajar loh kalau orang yang biasanya tuh pede banget atau percaya diri banget terus tiba-tiba insecure, karena kan kondisi orang bisa naik turun juga gitu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau mereka yang sempurna fisik dan materi tidak akan bisa merasa insecure. Nah, ini ada beberapa orang yang mungkin kayaknya punya privilege lebih ya. Udah cantik, badannya bagus, finansial bagus gitu ya, jabatan baik, dari keluarga yang juga sempurna. Kayaknya orang menganggap sosok ini adalah orang yang jauh dari insecure. Benar atau enggak? Mitos atau fakta?
Iya, ini adalah sebuah mitos gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja di balik yang dia tampilkan, misalkan dia kok cukup apa namanya cukup sukses, tampak ya, tampak sukses atau tampak berhasil dalam kehidupannya atau tampak selalu bahagia. Itu bisa saja ada hal-hal yang sebetulnya dia tutupi gitu, sehingga tidak selamanya bahwa orang yang terlihat kelihatannya baik-baik saja dari luar, ini dia nggak pernah insecure loh gitu ya, karena memang kehidupannya itu sudah cukup tertata dengan baik. Ini tidak selalu demikian, karena ada hal yang mungkin dia tidak ingin orang luar itu melihat dirinya secara keutuh gitu atau keaslian dirinya, sehingga yang ditampilkan adalah yang memang oke aja, baik-baik aja gitu, sehingga memang perlu dilihat lagi kalau memang orang tersebut kelihatannya kok selalu misalnya menampilkan yang baik-baik aja atau kelihatannya kok happy terus ya, dia belanja-belanja terus ya. Nah, itu juga bisa berarti misalkan ada apa nih dengan perilaku belanja-belanjanya terus nih. Mungkin saja ada hal yang sebetulnya dia tutupi. Mungkin saja ada kekurangan yang sedang dia alami, namun dia tidak ingin menampakkan kekurangannya, sehingga yang dia tampakkan adalah kehidupan yang bahagia, atau memang saya orang yang cukup beruntung karena saya bisa belanja apapun yang saya mau. Oke, justru dari hal-hal yang ditunjukkan begitu positif, bahagia, bisa jadi itu adalah bentuk insecure-nya dia gitu ya. Kita nggak pernah tahu, jadi kita nggak boleh ngejudge, kita nggak boleh merasa paling tahu terhadap hidup orang lain gitu ya, bahwa ini ternyata mitos. Oke, terpatahkan ya pemirsa. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau hanya orang ekstrovert yang percaya diri. Sebenarnya percaya diri itu apakah bagian dari orang yang ekstrovert, atau ekstrovert itu memang cuma jadi kamuflase juga nih pada bentuk kepercayaan diri seseorang? Sebenarnya ini mitos atau fakta sih, Mbak? Oke, ini adalah mitos gitu ya. Bukan hanya orang ekstrovert yang punya rasa percaya diri, orang introvert juga punya rasa percaya diri gitu. Cuma memang mungkin bentuknya berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa dikaitkan antara tipe kepribadian introvert dan ekstrovert. Ini artinya yang introvert gak percaya dirian misalnya ya, yang ekstrovert adalah orang yang percaya diri. Jadi tidak bisa disamakan gitu ya, karena memang seperti tadi bahwa kepercayaan diri itu sebetulnya bisa dipelajari. Bahkan sekalipun orang yang terakhir misalkan dia merasa bahwa pemalu, tidak percaya diri, itu pun juga bisa dipelajari gitu, sehingga tidak berkaitan nih antara tipe kepribadian introvert ekstrovert dengan rasa percaya diri gitu, karena setiap orang punya potensi diri yang bisa dikembangkan. Salah satunya potensi diri untuk bisa tampil lebih percaya diri. Oke, baik. Selanjutnya nih, mitos atau fakta, ini penting juga nih. Harus benar-benar percaya diri baru melakukan tindakan. Apa kabar dong orang-orang yang selama ini mungkin terlalu banyak pertimbangan atau banyak rasa nggak pedenya gitu ya terhadap keputusan yang diambil, akhirnya harus mengambil keputusan dalam keadaan bimbang. Berarti ini salah gitu. Jadi mitos atau fakta kalau mengambil tindakan tuh harus benar-benar dalam kondisi pede? Iya, jadi ini adalah fakta. Kalau kita mau ngambil keputusan, kita harus percaya diri. Namun ada situasi di mana memang kita betul-betul dalam kondisi yang bimbang gitu ya, tapi harus tetap memutuskan. Nah, poin memutuskannya ini kan tetap kita ambil dalam kepercayaan diri kita di level tertentu gitu ya. Di level itu saat saya sedang bimbang, tapi saya mau tidak mau harus mengambil keputusan. Sehingga memang keputusan yang diambil adalah keputusan yang memang sesuai dengan kepercayaan diri dia di saat itu. Jadi memang harus benar-benar percaya diri baru melakukan sesuatu. Kenapa? Kenapa? Karena kita harus bisa mempertimbangkan juga nih baik buruknya. Atau seperti tadi, kalau di kondisi terburuk sekalipun, di mana saya harus memilih, kan tetap pilihan itu harus saya ambil, apapun resikonya ke depan gitu. Nah, ketika perilaku yang saya tampilkan adalah saya mengambil keputusan B daripada keputusan A, itu kan saya juga sudah memiliki kepercayaan diri di situ di level itu, walaupun dalam keadaan misalkan dia bimbang sekalipun. Jadi sebetulnya ketika ngambil keputusan, kalau kita bicara idealnya, memang harus benar-benar
percaya diri gitu, bahwa apa yang kita ambil ini adalah yang terbaik gitu, walaupun kita tahu dua-duanya ini mungkin punya kemungkinan atau punya potensi yang kurang baik, tapi kondisi itu saya tetap harus memilih gitu. Baik, karena setiap keputusan pastinya punya risiko ya Mbak ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita harus percaya diri dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut dan diambil secara sadar. Jangan asal nekat aja. Oke, baik, itu dia tadi mitos atau fakta seputar kepercayaan diri. Dan nanti setelah jeda kita akan bahas topik utama kita tentang resolusi tahun baru. Oke, bagi Anda yang mungkin punya pertanyaan nanti bisa menghubungi kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Saya akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang resolusi. Bagaimana cara menyusunnya, bagaimana agar terrealisasi dengan baik, dan kalau tidak terrealisasi boleh nggak sih kita list di tahun berikutnya. Nah, ini akan kita kupas tuntas masih bersama dengan psikolog kita, ada Mbak Vinandita Utari, MPSI Psikolog, CTC CGA Psikolog dari Primadita Consulting. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan pemirsa di rumah nih, untuk mungkin yang punya pertanyaan nih bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi ke Mbak Vina, Mbak. Oke, sekarang kita akan bahas topik utama kita tentang resolusi. Nah, ini kayaknya sebenarnya sering sih kita dengar setiap akhir tahun lalu menuju awal tahun atau di awal tahun sendiri, bahwa penting sekali membuat resolusi, tapi mungkin masih banyak yang cuma tahu namanya aja, tapi arti yang sebenarnya tuh belum betul-betul paham. Nah, sebenarnya resolusi itu sendiri apa sih, Mbak? Ya, resolusi itu sendiri kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah janji, sebuah ikatan, komitmen, dan itu bisa dalam bentuk tertulis gitu ya. Namun secara umum resolusi adalah sebuah janji yang dibuat terhadap diri sendiri. Kalau memang konteksnya adalah resolusi tahun baru misalkan gitu ya, itu adalah sebuah janji yang kita bikin atau yang kita buat itu untuk diri sendiri. Dan resolusi ini memang biasanya berupa sebuah tujuan-tujuan hidup yang akan kita capai dalam 1 tahun ke depan. Contohnya misalkan soal keuangan, soal karir, atau soal memiliki rumah gitu ya, atau memiliki keturunan dan sebagainya. Jadi intinya adalah resolusi adalah sebuah janji yang dibuat oleh seseorang untuk memenuhi kehidupannya yang ia rencanakan untuk 1 tahun ke depan, dan itu berupa tulisan-tulisan, bisa berupa tulisan yang secara detail tadi mencakup komponen apa yang ingin dia capai, apakah karir, keuangan, kehidupan, ataukah justru soal liburan, itu juga bisa ditulis di dalam sebuah resolusi. Baik, jadi memang ini adalah hal-hal baik yang ingin kita capai, ingin kita miliki di sepanjang tahun yang baru ini, dan baiknya memang ketika ditulis itu akan mengingatkan kita bahwa kita pernah berjanji. Nah, kalau kita bicara tentang resolusi dengan istilahnya ditulis gitu ya, apa yang ikrar yang ingin kita lakukan, janji terhadap diri sendiri atau ingin kita capai gitu. Ini ada bedanya nggak sih, atau justru sama dengan hal yang saat ini sering digaungkan oleh orang banyak, yaitu tentang manifestasi? Bisa dijelaskan nggak Mbak kaitannya? Iya. Kalau manifestasi adalah sesuatu yang memang kita tanamkan ke alam pikiran kita, ke alam bawah sadar kita, dan itu kita program gitu ya, kita program dengan misalkan secara rutin kita bisa menulis di waktu malam hari, kemudian sebelum tidur kita membayangkan bahwa kita sudah mencapai di titik apa yang kita mau. Misalkan, oh iya saya tahun depan ingin memiliki karir, atau saya ingin misalkan menjabat sebagai manajer di tahun depan karena sekarang saya baru posisinya asisten manajer misalkan, sehingga dia tulis, kemudian dia bayangkan dia sudah berada di posisi itu gitu
gitu ya. Jadi kalau manifestasi adalah dia bukan lagi merencanakan dalam bayangannya, tapi dia sudah merasakan atau bertindak seolah-olah dia sudah mencapai di posisi itu. Dan bentuk tulisannya berbeda. Kalau misalkan resolusi, yang kita tulis adalah plan, rencana-rencana. Saya mau mencapai di kuartal pertama, di semester pertama, semester kedua, dalam 1 tahun itu apa yang mau saya capai tujuannya. Tapi kalau menulis dalam sebuah manifestasi, itu adalah saya menulis yang seolah-olah sudah terjadi. Misalkan saya tulis, terima kasih Tuhan, sekarang saya sudah menjadi manajer di perusahaan X. Padahal saat itu dia belum manajer gitu. Jadi intinya kalau manifestasi adalah dia sudah membayangkan, sudah berada di posisi itu. Baik, itu ya bedanya ya. Ini seru sih bagaimana si resolusi lalu dimanifestasi, istilahnya bisa jadi satu kolaborasi yang baik untuk mencapai apa yang sudah kita targetkan. Oke, Mbak, kalau kita bicara tentang resolusi, baiknya itu sebenarnya kita lakukan di akhir tahun sebelumnya atau di awal tahun. Nah, kalau kita bicara tentang akhir tahun kan ada beberapa resolusi juga dari tahun sebelumnya yang sudah kita buat. Apakah memang perlu dilakukan evaluasi dari resolusi-resolusi yang sudah kita buat dulu, baru kita bisa nih menyusun resolusi baru? Iya, memang sebaiknya menjelang akhir tahun kita sudah membuat untuk rencana di tahun yang akan datang ya. Dan sambil juga di akhir tahun itu adalah momen di mana kita mengevaluasi apa yang sudah terjadi dalam 1 tahun ini, apa yang sudah saya capai dan apa yang belum saya capai, dan apa yang perlu saya tingkatkan di kemudian hari supaya saya bisa mencapai goal saya tersebut atau tujuan-tujuan saya tersebut. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, kemungkinan di dalam target 1 tahun yang sudah kita lalui, ada hal-hal yang belum bisa kita capai, yang kemudian bisa kita lanjutkan untuk target kita di tahun berikutnya. Jadi kita sambung lagi nih, kita tulis lagi untuk resolusi yang berikutnya. Dan memang ketika kita bicara soal resolusi, ini ada tekniknya nih Mbak Dika. Mungkin nanti kita bisa lebih lanjut bicara soal teknik untuk mencapai resolusi tersebut ya. Oke, jadi memang baiknya nih evaluasi dulu nih resolusi-resolusi yang sebelumnya belum tercapai, dan mungkin ya ini akan jadi acuan kita untuk menemukan planning apa yang tepat di resolusi berikutnya. Nah, ini kalau bicara sebelum kita ke teknik nih Mbak ya, hal-hal yang tidak tercapai tersebut, apakah kita baiknya tuh kita hapus saja karena kayaknya memang ini sulit kita capai nih, atau kita cantumkan lagi di resolusi berikutnya dan ini menjadi prioritas pertama karena ini sudah di planning dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi ketika ada hal yang belum tercapai di tahun sebelumnya dan kita ingin lanjutkan gitu ya, itu bisa kita mulai lagi jadi prioritas yang pertama. Tapi memang namanya kehidupan itu memang terus bergerak sesuai dengan situasi dan kondisi, dan manusia juga dinamis, bisa saja mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Sehingga mengenai urutan apakah dia jadi prioritas pertama, atau prioritas kedua, ataupun dia justru menjadi prioritas yang terakhir, itu tergantung si individu tersebut sendiri bagaimana dia menyusunnya. Jadi pada dasarnya adalah ketika kita tidak bisa mencapai resolusi yang sudah kita buat di tahun sebelumnya, itu boleh kita masukkan lagi ke tahun berikutnya untuk kita masukkan sebagai misalkan di prioritas yang pertama. Kemudian kita lihat lagi nih urutannya apa sih yang mau kita capai. Tentunya yang mau kita buat adalah yang dari derajat yang paling penting harus segera dilakukan, penting dapat dilakukan, sampai yang kurang penting tapi harus dilakukan gitu. Jadi ada derajat prioritasnya sehingga kita tahu mana yang harus saya dahulukan. Kadang-kadang manusia itu bingung nih, semuanya kayaknya penting deh Mbak gitu. Semuanya saya mau tulis dan semua saya mau capai. Dan itu hal yang tidak mungkin ya, artinya tidak mudah kita mencapai banyak hal dalam satu waktu secara bersamaan, sehingga pentingnya mengatur skala prioritas tadi. Baik, jadi ternyata skala prioritas itu adalah hal yang utama ketika kita menyusun resolusi. Nah, tadi Mbak Vina sempat bicara tentang ada tekniknya loh untuk menyusun resolusi, nggak asal susun. Jadi harus bisa membedakan mana yang bicara tentang kebutuhan dan juga keinginan. Kadang-kadang yang kita tulis ternyata keinginan semua gitu ya Mbak ya. Nah, tekniknya tuh seperti apa dan apakah ada beberapa macam teknik untuk ini?
Ya, secara umum yang bisa dilakukan adalah kita pakai metode SMART gitu ya. Jadi harus spesifik. Saya mau apa, itu ditulis gitu ya. Misalnya secara garis besar yang yang saya tulis adalah tentang study. Spesifik, mau belajar apa? Saya mau lanjut kuliah studi master bidang apa gitu. Jadi harus spesifik. Kemudian harus spesifik measurement. Jadi harus dapat diukur nih. Dapat diukur artinya gini, dalam 1 tahun mungkin nggak selesai, mungkin atau tidak menyelesaikan hal tersebut gitu ya. Atau ketika saya bilang saya mau studi master ngambil jurusan X misalkan ya, apakah cukup dalam waktu 1 tahun tersebut? Jadi terukur gitu ya. Kemudian apakah dapat dicapai, attainable gitu, bisa dicapai nggak sih gitu. Bisa dicapai artinya gini, dalam kondisi saya kerja sambil kuliah, sambil punya anak, ngomong anak gitu misalkan ya, apakah saya bisa mencapai tujuan saya tersebut dalam 1 tahun ini? Itu. Kemudian realistik, yang R-nya adalah realistik. Realistis nggak sih saya studi lanjut, apakah memang ini bisa mendukung karir saya sekarang? Gitu. Apakah justru bertolak belakang nih, bidang studi yang mau saya ambil justru bertolak belakang dengan karir saya sekarang yang sedang saya jalani gitu. Jadi harus berpikir apakah saya membuat rencana ini realistis atau tidak. Dan yang terakhir adalah T, itu tangible. Jadi artinya dengan kurun waktu yang sudah saya tetapkan, dengan rencana semua yang sudah saya susun, apakah saya bisa mencapainya tepat waktu ya. T-nya itu bisa tangible, bisa timely gitu. Jadi artinya bisa nggak dicapai dengan waktu yang sudah saya set sejak awal. Baik, jadi benar-benar harus dipikirkan dengan baik ya, bahwa penyusunannya juga aspeknya banyak yang harus dipertimbangkan, nggak asal aja gitu ya. Ini teknik yang patut Anda coba agar bisa menyusun resolusi dengan baik dan juga mempraktikannya dengan baik. Oke, nanti kita akan kembali, tapi kita akan jeda terlebih dahulu nih Mbak Vina ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang resolusi. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dengan psikolog kita dan Mbak Vinandita, MPSI Psikolog CTC CGA, psikolog dari Primadita Consulting. Mbak Vina, kalau tadi Mbak Vina sudah memberikan tekniknya nih, nah kalau konten dari resolusi, nah kadang-kadang kan nggak semua orang paham nih apa yang penting buat dia, apa yang mungkin benar-benar dia butuhkan. Kadang-kadang ada yang orang yang sulit gitu untuk menelaah hal-hal tersebut. Boleh nggak sih kita mengambil resolusi dari sosok yang kita mungkin adore gitu ya? Kan sekarang banyak ya resolusi yang sudah sering di-share gitu sama orang-orang yang menjadi tokoh publik. Boleh nggak kita pakai resolusi yang ditetapkan oleh orang lain yang menjadi inspirasi kita? Apakah itu akan bekerja untuk hidup kita? Iya, sangat boleh ketika kita memiliki keinginan tertentu dan kita rasa keinginan kita itu memiliki kemiripan dengan hal yang sudah dicapai oleh idola kita atau hal yang sudah dicapai oleh orang lain yang mungkin kita kagumi. Itu bisa saja kita meniru, artinya kita meniru namun kita adaptasi lagi ya, kita adaptasi sesuai dengan stylenya kita. Misalnya seperti ini, kalau saya mau tahun ini resolusi bisa pergi berlibur misalkan dengan keluarga, karena saya lihat idola saya bahagia sekali ketika dia mengunjungi suatu tempat dan berlibur gitu ya. Kemudian dia coba bayangkan itu ke dalam kehidupannya dan dia coba untuk membuat resolusi. Bisa, kenapa tadi saya sampaikan bahwa kita harus mengadaptasi dreamnya orang lain, mimpinya orang lain gitu yang sudah dicapai oleh orang tersebut ke dalam kehidupan kita.
kita bisa modifikasi nih, misalkan orang tersebut yang kita idolakan, oh iya dia bisa ya sekeluarga setiap tahun misalkan liburan ke Bali. Oke, kalau kita mungkin secara keuangan nggak bisa nih untuk sampai ke Bali, oke nggak apa-apa kok, kita ke Bandung aja dulu. Tapi setidaknya saya bisa nih mulai menata impian saya atau resolusi yang akan saya tulis atau yang akan saya jalankan di tahun depan seperti apa yang sudah dijalankan oleh idola saya. Jadi itu bisa terkait dengan kehidupan, dengan karir, hubungan asmara, ataupun dengan rencana-rencana kehidupan yang lain. Oke, jadi boleh loh ya terinspirasi dari sosok-sosok idola kita gitu. Apalagi melihat ada kemiripan nih dari keinginan, kebutuhan, dan juga mungkin kemungkinan untuk mencapainya tuh ada hal-hal yang sangat-sangat logis lah untuk dilakukan gitu ya. Baik kalau kita bisa lihat tahapan-tahapannya dia untuk mencapai resolusi tersebut sah-sah aja selama itu memungkinkan. Oke, Mbak Vina, kalau kita bicara tentang resolusi ini kan seperti planning gitu, seperti hal-hal yang terjadwal dan ingin kita lakukan harusnya sih, maunya sih sesuai jadwal. Perlu nggak sih kedisiplinan lebih untuk untuk bisa menerapkan hal tersebut nih, atau mungkin boleh loh kita let it flow aja lah untuk resolusi kita? Iya, ketika kita sudah membuat suatu rencana, resolusi yang mau dijalankan 1 tahun ke depan, sebaiknya memang kita disiplin. Karena apa? Karena kedisiplinan itu penting sekali ketika kita mau mencapai sesuatu. Jadi tidak bisa juga misalkan, oh ya udah deh lihat aja nanti gitu ya. Padahal mau mencapainya tinggi, dreamnya tinggi nih, impiannya tinggi, tapi energinya kurang untuk dia jalankan ke sana. Atau bisa jadi orang tersebut punya nih potensi diri yang cukup baik untuk mencapai impiannya, katakanlah tentang karir. Dia punya potensi diri yang baik nih untuk mencapai karir tersebut, untuk posisi yang dia mau. Ya, di resolusi yang sudah dia buat. Namun energi yang dia lakukan itu sangat kurang. Dan kita balik lagi, mungkin orang itu juga bisa saja menjalankan hidupnya ya udah deh seperti air mengalir aja deh, let it flow aja, santai aja, lihat aja nanti apa yang terjadi. Jadi yang tadinya potensi diri dia itu ada, yang seharusnya bisa muncul karena dia sudah punya potensi diri yang baik, itu bisa saja tidak tampil karena tadi energinya kurang. Usaha dan upaya yang dia lakukan itu sangat kurang sehingga tidak tercapai di resolusi yang sudah dia buat. Oke, jadi memang baiknya disiplin sih ya. Gak bisa ya mengalir aja untuk resolusi ini. Untuk suatu hal yang dijadwalkan memang tidak bisa mengalir saja gitu ya. Oke, Mbak, kalau kita bicara tentang resolusi kan pastinya memang isinya planning-planning yang akan kita capai, akan kita lakukan. Bisa tidak dalam perjalanannya mungkin 3 bulan berjalan, oh sepertinya saya akan mengubah resolusi saya nih. Ada hal-hal ternyata yang memang lebih saya butuhkan, atau ternyata memang ada hal-hal yang kayaknya sulit untuk saya capai di tahun ini. Oke, untuk merubah arah tujuan resolusi itu sangat memungkinkan gitu ya, sangat bisa dan itu boleh dilakukan karena memang sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang dialami. Jadi ketika kita membuat resolusi memang sebaiknya yang pertama disiplin dalam menjalankan. Yang kedua, jangan lupa juga kita buat plan A, plan B. Jadi misalkan kalau saya tidak bisa melanjutkan kuliah di Universitas X, mungkin saya bisa kuliah di Universitas Z misalkan. Jadi setidaknya orang tersebut punya nih plan A, plan B, punya rencana ya, punya rencana lanjutan yang kemungkinan yang akan dia lakukan. Kemudian lagi jangan lupa bahwa setiap hal yang kita tulis dalam resolusi itu kan adalah rencana. Rencana itu bisa berjalan baik, bisa juga menjadi gagal gitu ya. Nah, cara kita menyikapinya adalah ketika kita memang tidak bisa mencapai apa yang sudah kita tulis, sudah kita rencanakan, itu kita sebaiknya memang menerima dalam arti bahwa bukan menyerah tapi lebih pada menerima. Oke, lihat dulu situasinya, baru kemudian jalankan lagi nih. Plan selanjutnya apa ya? Kalau kemarin saya pakai plan A itu gagal, berarti saya harus pakai apa lagi nih? Pakai cara apa lagi? Sehingga kita tidak menjadi stres atau kita tidak menjadi tambah pusing gitu ya. Misalnya, waduh kok gagal, atau kita merasa kecewa. Sehingga kita tidak berlarut ketika kita menghadapi rencana-rencana kita yang berjalan tidak sesuai dengan semestinya yang kita harapkan.
Oke, jadi mungkin saja melakukan modifikasi resolusi gitu ya di tengah-tengah tahun ketika memang ada hal-hal atau kondisi yang berubah atau memungkinkan adanya resolusi lain yang sebenarnya lebih dibutuhkan di tahun ini gitu ya. Oke, jadi memang ya susah-susah gampang karena fleksibel tapi harus tetap disiplin dan ini menjadi satu kunci sukses agar resolusi-resolusi itu tercapai. Oke. Kalau kita bicara tentang masalah kedisiplinan dan juga fleksibilitas dan juga mungkin karakter seseorang. Ada nggak sih Mbak ini kaitannya dengan hal tersebut? Karakter-karakter seseorang yang kayaknya nih kalau dia sih susah ya untuk membuat resolusi, atau mungkin itu adalah mental block yang harus dobrak dulu sebelum sosok tersebut membuat resolusi. Iya, bicara soal resolusi kita harus juga menyadari kapasitas diri, ya, kapasitas diri. Oleh sebab itu tadi R, kalau kita bicara smart method gitu atau metode smart yang tadi tekniknya yang harus kita lakukan, itu kan ada yang namanya R, realistik gitu ya. Realistis nggak sih ketika saya akan menjalankan impian saya? Sehingga apa yang sudah saya tulis, oke, memang dream high itu bagus gitu ya, bermimpi tinggi itu bagus, memiliki cita-cita tinggi bagus, rencana yang tinggi itu bagus, tapi kita juga harus realistis. Apakah kita mumpuni nggak sih dalam menjalankan itu? Apakah kita bisa tidak menjalankan hal tersebut? Nah, sehingga ketika kita memang sedang membuat sebuah resolusi, itu sebaiknya memang harus kita sadari diri dulu bahwa kalau memang kemampuan saya kemudian kita sadari bahwa apa yang akan kita lakukan itu mungkin realistis untuk dicapai atau tidak, sehingga ketika tidak terjadi kita tidak terpuruk, tidak mudah jatuh gitu ya, karena kita sudah sadar diri dulu nih, sadar kapasitas diri, sadar potensi diri, tapi juga harus tetap menjaga kepercayaan diri. Level kepercayaan dirinya tetap dijaga. Jangan sampai kita ngerasa bahwa oh ya saya sadar diri kok, udahlah saya gini aja, emang saya nggak bisa. Nah itu kan artinya menunjukkan bahwa individu tersebut tidak percaya diri. Nah yang harus dijaga adalah si level kepercayaan dirinya ini. Ya, bahwa kita tetap harus punya percaya diri, harus punya impian yang baik, namun harus juga punya planning, plan A, plan B sebagai antisipasi apabila impian kita itu tidak tercapai. Baik, jadi memang kepercayaan diri juga penting ya untuk bisa melakukan banyak hal yang memang jadi target-target hidup kita yang sudah dituangkan dalam resolusi. Oke, sebelum kita lanjut nih Mbak Vina, ada pertanyaan dari pemirsa lewat Instagram. Pertanyaannya dari @Elia. Mbak Vina, salah satu resolusi saya adalah mencapai financial freedom. Tapi bertahun-tahun saya berusaha, belum bisa mencapainya karena saya termasuk sandwich generation. Agak lelah sih, apa perlu saya stop atau terus berusaha buat mencapainya? Terima kasih. Oke, ini memang hal yang paling banyak diinginkan oleh generasi sandwich ini gitu ya. Bahwa punya financial freedom, lalu merasakan kayaknya nggak tiap hari itu cuma bayar kebutuhan orang atau cicilan aja, punya hal-hal yang bisa kita tabung gitu untuk masa depan kita nanti. Tapi kayaknya keinginan itu banyak juga membebani banyak orang gitu. Nah yang ingin ditanyakan oleh Mbak Elia ini, haruskah saya stop dengan keinginan saya karena seakan-akan tidak memungkinkan, atau seperti apa nih Mbak Vina? Iya, membuat resolusi financial freedom itu bagus gitu ya, apalagi ketika kita masih di tahap usia produktif, di mana kita masih mempunyai kekuatan fisik, kekuatan mental, memiliki waktu luang, mempunyai kemampuan ya untuk kita mendobrak diri kita lebih gitu ya, untuk fight lah istilahnya, untuk kita bisa lebih tangguh lagi dalam menjalani kehidupan ini. Memang sebaiknya ketika tadi si mbaknya ini sudah sudah membuat resolusi dia mau financial freedom, berarti yang harus dilakukan adalah saya harus bekerja lebih giat lagi, harus bekerja lebih
lebih kuat lagi dan mencari networking, karena networking itu penting gitu. Nggak mungkin misalnya kita hanya punya tujuan tertentu mau financial freedom tapi kita nggak pernah networking nih, kita nggak pernah berjejaring sama orang lain, sehingga kita nggak pernah tahu bahwa ternyata ada potensi-potensi yang lain ya ketika saya mengenal si A, si B, si C, ketika saya bergabung dengan komunitas tertentu atau lingkungan tertentu. Jadi memang untuk jawaban ini adalah dari kitanya sendiri, dari Mbak Elianya sendiri harus memang menyadari bahwa tadi di usia yang sekarang harus lebih produktif lagi, harus lebih giat lagi. Kemudian kalau berkaitan dengan situasi yang sandwich generation, karena memang di dalam lingkungan keluarganya itu mungkin masih menghidupi orang tuanya ataupun juga menghidupi orang tua sekaligus menghidupi adiknya misalkan ya. Ada nggak yang keluarga lain, kakak beradik, yang bisa kita ajak bicara, yang mungkin bisa meringankan beban kita? Contohnya misalkan untuk pengeluaran orang tua atau untuk mencukupi kehidupan orang tua. Apakah bisa nih kakak beradik yang lain atau saudara yang lain, ya kita ajak diskusi gitu ya. Kemudian kita akan bilang, oke, dari kamu berapa, dari saya sekian, sehingga bukan cuma Mbak Elia sendiri nih yang menanggung semua beban itu seorang diri. Jadi harus juga dibicarakan dengan keluarga besar sehingga Mbak Elia juga bisa menikmati hasil kerjanya dan bukan hanya hasil kerja yang akhirnya menguap begitu saja karena harus membiayai generasi di atasnya dan generasi di bawahnya. Oke, jadi kita harapkan sama-sama Mbak Elia bisa mencapai financial freedom yang selama ini diharapkan ya, dengan hal-hal yang juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan semoga makin banyak berkah juga di tahun 2024. Oke, thank you Mbak Elia atas pertanyaannya, semoga bisa menjawab apa yang menjadi tantangan Anda. Nanti kita akan balik lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Karena itu jangan kemana-mana, saya akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang resolusi. Dan bagi pemirsa yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini masih bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Mbak Vina Dita Utari, MPSI, psikolog CTC, CGA, psikolog dari Primadita Consulting. Oke. Mbak Primadita, kok Mbak Primadita jadinya Mbak Vina ini ya, ini udah awal tahun aja udah gak fokus gitu ya. Betapa pentingnya harus fokus dalam menjalani resolusi, dan kadang-kadang banyak sekali distraksi gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa fokus dan juga lepaskan distraksi yang ada agar kita tahu nih hal-hal yang memang menjadi tujuan kita, agar gak menclek-menclek kesana kesini Mbak. Iya, ketika kita harus memfokuskan tujuannya adalah memfokuskan tujuan dari resolusi ini, kita selain membuat catatan apa yang sudah kita buat, kita bikin, kemudian sebaiknya tulis dalam bentuk seperti kalender, tapi ini bisa kita tempel di area di mana kita sering lihat. Misalkan kita sering menghabiskan waktu di meja belajar atau di meja tulis gitu ya, kita bisa buat itu per bulan gitu, atau per 3 bulan atau per 6 bulan gitu ya. Lalu ada tulisannya tuh di situ, ada catatan atau ada notes-nya bahwa saya harus melakukan apa. Jadi seperti to-do list-nya gitu, tapi ini lebih spesifik untuk mencapai resolusi yang mau dicapai gitu ya, yang mau target yang akan kita tuju. Namun jangan lupa juga ketika kita sudah mencapai tujuan tersebut, kita juga harus membuat perayaan-perayaan kecil untuk diri sendiri. Contohnya adalah dengan memberikan reward untuk diri sendiri. Misalkan kita sudah mencapai apa yang kita mau gitu ya, kita boleh misalkan sekedar membeli sesuatu, tapi itu memang hal atau barang yang kita butuhkan. Jadi itu untuk menghargai diri kita sendiri. Dan memang ada pentingnya juga ketika kita membuat resolusi, kita boleh nih sampaikan juga ke orang terdekat di rumah. Apakah itu pasangan ataukah itu anak gitu ya, keluarga, bahwa kita bisa cerita. Kita masuknya dari alurnya cerita dulu. Misalkan, oke, misalnya Bunda nih punya rencana loh tahun depan mau melakukan renovasi rumah, atau Bunda punya rencana tahun depan mau kuliah lagi. Kira-kira menurut pendapat kalian gimana? Boleh atau tidak? Nah, sehingga
bisa meminimalisir distraksi-distraksi yang mungkin akan terjadi. Contohnya ketika saya bilang, oke Bunda tahun depan kayaknya mau kuliah lagi, gimana, boleh nggak? Lalu anak yang masih kecil bilang, jangan, Bunda di rumah aja, Bunda nggak boleh pergi-pergi tinggalin aku. Nah itu kan artinya bahwa keluarga mungkin belum siap, yang mungkin bisa jadi atau mungkin berpotensi untuk menjadi distraksi-distraksi ketika dia memilih pilihan tersebut. Oke, nah bisa loh distraksinya dari orang-orang yang kita sayang bahkan gitu ya, yang kita inginnya sih support gitu, baik itu dari anak, pasangan, atau orang tua. Berarti seberapa penting nih Mbak Vina untuk mengomunikasikan resolusi yang kita buat? Ya, membicarakan, mengkomunikasikan resolusi yang kita buat itu sangat penting untuk kita sampaikan kepada keluarga gitu ya. Kalau itu halnya mencakup hal-hal yang sekiranya memberikan dampak nih bagi lingkungan sekitar. Contohnya misalkan pindah kerja gitu ya, kemudian mau melanjutkan studi lagi atau pindah rumah, renovasi rumah, di mana memang itu kan yang kita lakukan bukan buat diri sendiri, dampaknya bisa untuk lingkungan sekitar. Sehingga jangan sampai gitu ya, yang kita harapkan adalah jangan sampai lingkungan itu nggak tahu bahwa kita punya rencana-rencana yang misalkan saya mau renovasi, tiba-tiba karena kita tidak bicara dengan lingkungan keluarga, orang rumah jadinya bingung, ada apa ya kok tiba-tiba ada renovasi misalkan, atau oh ada apa ya kok tiba-tiba Bunda daftar kuliah lagi misalnya. Jadi sangat penting kita punya support system dulu nih, yang pertama di rumah. Support system itu sangat penting, orang tua, keluarga, orang-orang terdekat, orang-orang yang tinggal serumah sama kita, itu adalah orang pertama yang harus kita ajak bicara dulu. Kalau kaitannya resolusi berkaitan dengan hal yang membuat dampak, memberikan dampak bagi orang sekitar. Namun ada resolusi yang sifatnya pribadi, yang memang dampaknya lebih kepada kecenderungannya kepada diri sendiri, misalnya gitu ya. Resolusi tahun depan saya mau mencapai level manager karena ini saya simpan dalam doa saya sendiri, dalam hati saya sendiri. Nanti ketika saya sudah berhasil, karena sekarang saya posisinya masih asisten manajer, nanti ketika saya sudah berhasil menjadi manajer, saya akan cerita kepada keluarga saya bahwa ini adalah dream yang sudah saya tulis 1 tahun yang lalu gitu. Jadi ada hal-hal yang memang pribadi yang bisa kita keep dulu sendiri, simpan sendiri, tapi ada hal yang kiranya itu berdampak bagi orang banyak, terutama lingkungan keluarga, maka kita perlu minta dukungan dari keluarga sebagai support system. Memang sih support system itu adalah kunci juga ya untuk bisa kita merealisasikan apa yang kita inginkan. Mbak Vina, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga sepanjang tahun ini juga diberkahi kebahagiaan dan kesehatan. Akhir kata, saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati, dan Anda juga jangan lupa untuk mengunduh Daai Plus di gadget Anda. Anda bisa langsung menggenggam channel-channel kebajikan dan juga tayangan-tayangan kebaikan dimanapun Anda berada. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.